suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat. Menurut data Angkatan Kerja BPS bulan Februari 2021, dari sekitar 137 juta pekerja, hanya 13,3 juta orang atau sekitar 10% yang lulus jenjang pendidikan tinggi. Hal ini tentu berkorelasi erat dengan kualitas, produktivitas, serta daya saing Indonesia. Bahwa COVID ini nantinya menjadi pandemi, tapi kemungkinan berbagai para ahli akan mengarah ke endemi. Nah, karena itu kita persiapkan 77% masyarakat Indonesia atau 200,8. Saya melihat bahwa dari kunjungan saya, kesan pertama ya, anak-anak itu gembira sekali. Nah, alasannya itu kenapa? Karena pertama bisa belajar langsung, itu lebih. Kemudian kendala-kendala internet biasanya kalau daring itu artinya tidak lagi kenal langsung, bisa ketemu teman, bisa juga tentu ada tempat-tempat bermain dan sebagainya itu. Jadi bagi siswa kelihatannya juga semuanya itu menginginkan tatap muka, belajarnya lebih optimal. Dan saya melihat bahwa persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pemerintah pusat supaya tetap aman. Ya. Ketentuan mengenai dibuka atau tidaknya, pertama tentu dari pihak pemerintah daerah yang menentukan. Dan juga pemerintah daerah membuat aturan-aturan, melakukan seleksi. Ya, nanti di masing-masing pemerintah punya spesifikasi. Ada kekhususan sebagai inisiatif yang ada di daerah dalam menjaga itu. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi untuk mendukung perlindungan jam sostek semesta. Pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini menginstruksikan kepada 24 kementerian lembaga, para gubernur dan bupati, wali kota, sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi pelaksanaan program jam sostek, khususnya meningkatkan perlindungan pekerja non-ASN dengan menyiapkan anggaran serta regulasi yang mendukung pelaksanaannya. Selanjutnya, pemerintah melalui Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022. Salah satu isi dalam regulasi ini adalah mengatur penganggaran jam sostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pekerja di BUMD se-Indonesia. Diharapkan dengan terbitnya Instruksi Presiden serta Permendagri ini betul-betul dapat mendorong perlindungan menyeluruh para pekerja. Saya berharap dengan hadirnya peraturan-peraturan dan kebijakan ini, kita memiliki dasar untuk semakin optimal dalam mendorong perlindungan menyeluruh bagi para pekerja. Nah, ini memang diperketat saja pintu masuknya supaya mereka yang masuk kalau memang nanti membawa varian baru itu sudah bisa dicegah lebih awal, baik di
lapangan udara maupun di pintu laut, itu semua dilakukan pengetatan. Jadi arahnya kepada itu. Tapi lebih jauh tentu kita mempersiapkan kemampuan kita untuk menangkal virus baru itu dari dalam, yaitu dengan memperketat apa yang selama ini kita lakukan, penerapan protokol kesehatan dengan 3M-nya, kemudian juga dengan testing tracing, dan terus untuk dilakukan untuk juga penelusurannya kepada mereka yang terpapar, sehingga tidak ada lagi nanti yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian juga vaksinasi. Vaksinasi ini menjadi kuncinya, yang paling penting, itu game changer-nya. Karena itu kita terus melakukan upaya-upaya percepatan. 10 tahun ke depan tentu Ananda akan menjadi bagian dari investor. Sementara dalam 20 atau 30 tahun ke depan, tentunya generasi saat ini nantinya yang akan memimpin dan menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian, termasuk tanggung jawab untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Investasi di pasar modal mengandung risiko. Oleh karena itu, investor muda dan retail juga harus meningkatkan pemahaman terhadap risiko-risiko yang ada. Jangan terjebak dengan produk keuangan yang naik karena adanya aksi pompa oleh sekelompok orang, atau saat ini marak dengan fenomena menggunakan influencer. Untuk itu saya menghimbau kepada Ananda mahasiswa, kita harus mulai berinvestasi dari dini dalam bentuk dan jumlah sekecil apapun. Berinvestasi di perusahaan nasional salah satu cara berpartisipasi dalam memajukan perekonomian domestik. Namun memahami setiap bentuk instrumen dan risiko investasi juga menjadi keharusan.